Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Skarini, peserta Latsar Angkatan 17 Kelompok 3 PPSDM Minerba Bandung. Kali ini kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai dasar PNS melalui mind mapping. Nilai-nilai dasar PNS disingkat dengan nama ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi tugasnya. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, kedua akuntabilitas individu, ketiga akuntabilitas kelompok, keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Sebagai seorang ASN, akuntabilitas publik merupakan salah satu akuntabilitas yang penting untuk diterapkan. Akuntabilitas publik memiliki 3 peran, yaitu peran demokrasi, artinya akuntabilitas publik dapat berperan sebagai kontrol demokratis. Kedua, peran konstitusional, yaitu berperan dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu akuntabilitas publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam individu. Akuntabilitas publik tercermin dalam nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. 2. Memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil. Keempat, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten. Dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ASN diharapkan dapat mempunyai sikap kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Nilai-nilai dasar PNS yang kedua yaitu nasionalisme, adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, sejarah, dan budaya bersama. Penerapan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi ASN yaitu yang pertama, pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai dasar yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 dimensi yang selalu terkait dengan etika publik, yaitu kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan modalitas. Penerapan etika publik dapat dilaksanakan dengan yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya demi kepentingan pribadi, memegang teguh nilai dasar ASN, reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan undang-undang mengenai kedisiplinan ASN. Nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik oleh individu maupun kelompok dengan berorientasi pada kualitas hasil. Komitmen mutu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, efisiensi, yaitu jumlah SDM yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, inovasi adalah cara utama organisasi beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau yang lainnya.
Menurut Syed Hussein Alatas, ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, kedua, korupsi ekstraaktif, ketiga, korupsi investif, 4, korupsi nepotistik, 5, korupsi autogenik, 6, korupsi suportif, ketujuh, korupsi defensif. Selain itu, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, 3, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Untuk membangun kesadaran anti korupsi diperlukan 2 hal, yaitu spiritual accountability atau akuntabilitas spiritual, yaitu seseorang menyadari tujuannya dalam hidup dan menyadari bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah sistem integritas nasional atau SIN, yaitu sistem yang dibangun oleh negara untuk mencegah tindakan korupsi. Seseorang yang sudah sadar anti korupsi biasanya mengamalkan nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur, kedua, peduli, 3, mandiri, 4, disiplin, 5, tanggung jawab, 6, kerja keras, 7, sederhana, 8, berani, dan 9, adil. Sekian teman-teman pembahasan mengenai 5 nilai-nilai dasar PNS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.